Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Biomedik 2 akan menjelaskan PPT kami dengan judul Peran Mikroba dalam Pengembangan Antibiotik Baru. Ya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lutfina Harjunistio, yang kedua ada Sabita Husna, yang ketiga ada Natania Ola, yang keempat ada Puspita Ningrum, dan yang terakhir ada Kinasti Setia Nastiti. Next. Yang pertama adalah abstrak. Untuk abstraknya, antibiotik merupakan obat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pemberian antibiotik pada penderita penyakit menular bertujuan untuk menghambat atau membunuh bakteri penyebab penyakit. Namun, penggunaan antibiotik yang relatif tinggi dapat menimbulkan beberapa masalah dan ancaman global terhadap kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan perilaku antibiotik di masyarakat, serta pengembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan baru yang berpotensi membantu eksplorasi dan pertumbuhan antibiotik baru. Penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu di mana penulis menggunakan literatur jurnal bertema antibiotik pada jurnal ilmiah yang sudah diteliti dan dipelajari serta memahami teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan. Hasil analisa menunjukkan bahwa antibiotik menjadi resisten terhadap suatu mikroba jika digunakan berlebihan. Selain itu, penggunaan antibiotik secara berlebihan juga tidak baik. Pada masa COVID-19, antibiotik digunakan untuk mencegah penularan virus kepada pasien secara klinis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan, yaitu antibiotik merupakan kelas obat yang sangat penting dan salah satu penemuan medis paling berpengaruh. Namun jumlah infeksi yang disebabkan oleh bakteri resisten terhadap berbagai obat semakin meningkat di seluruh dunia. Resisten antimikroba menjadi ancaman global bagi kesehatan. WHO melaporkan 700.000 kematian pada 2019 yang meningkat menjadi 20 juta pada 2050. Di Amerika Serikat lebih dari 2,8 juta infeksi resisten antibiotik per tahun, menyebabkan 35.000 kematian. Sedangkan di India, kasus kematian akibat infeksi bakteri resisten antibiotik tinggi. Next. Kemudian alternatif pengganti antibiotik seperti bakteriofag dan peptida antimikroba masih dalam penelitian, namun dapat menjadi pelengkap atau antibiotik yang efektif. Contoh peran mikroba dalam pengembangan antibiotik baru yang telah terbukti dengan berbagai hasil penelitian, diantaranya jamur endofit, tawon sosial, halofil, mangan, aminoglikosida, tetrasiklin, lingkungan Kars primitif, interaksi mikroba dengan sistem kekebalan dan syaraf manusia, manfaat terapi antimikroba terhadap pasien COVID-19, resistensi biofilm dalam Staphylococcus sp terhadap antibiotik bisa berpotensi menjadi sumber antibiotik baru. Hasil review beberapa artikel penelitian menyoroti keterbatasan teknik analisis mikroba, potensi bias dalam pengumpulan data, dan cakupan penelitian yang terbatas pada beberapa lokasi seperti di Portugal, Aljazair, Cina, Argentina, dan Prancis. Nah, dengan demikian diperlukan pengembangan resep antibiotik yang tepat dan pemahaman mendalam tentang peran mikroba dalam menciptakan antibiotik baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya metode. Penelitian ini mengidentifikasi kata kunci yang relevan, melakukan pencarian literatur, dan menggunakan referensi tambahan untuk memperoleh gambar komprehensif. Metode eksperimental dan deskriptif digunakan untuk mengisolasi jamur endofit dari Salicornia arabica dan menilai aktivitas antimikrobanya, serta menunjukkan hasil yang menjanjikan. Penelitian serupa juga mengisolasi strain baru Actinobacteria dari tahun sosial Neotropis untuk mengevaluasi potensi antimikrobanya. Nah, selain itu, penelitian ini juga menemukan strain
Actinobacteria baru sebagai sumber potensial obat antimikroba, menunjukkan pentingnya lingkungan halofilik dalam penemuan obat. Penelitian lain menguji aktivitas antimikroba kompleks mangan trikarbonil dengan ligan 1,2,3 triazol dan berfokus pada senyawa dengan aktivitas antimikroba kuat dan toksisitas rendah. Studi lapangan di rawa Gunung Kars mengungkapkan keanekaragaman mikroba dan gen resistensi antibiotik, serta membantu strategi pengelolaan rawa. Eksperimen juga meneliti resistensi antibiotik dan pembentukan biofilm Staphylococcus spp. Next. Nah, para peneliti dalam penelitian yang dibahas menggunakan beragam metode analisis, termasuk regresi, statistik, dan perangkat lunak seperti SPSS dan Stata. Hasil analisis yang berbeda-beda diperoleh dari setiap metode. Penulis melakukan tinjauan literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci dan menyaring literatur yang relevan dengan topik yang telah ditentukan. Strategi pencarian ini dilakukan melalui database jurnal dan perpustakaan digital. Studi berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tetanus pada kategori tubuh yang rentan. Penulis juga melakukan tinjauan literatur menyeluruh tentang dampak tetanus pada individu rentan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti vaksin, usia, jenis kelamin, dan penyakit lain yang dialami pasien. Mereka mengevaluasi literatur berdasarkan relevansi, reliabilitas, dan kredibilitas, lalu menganalisisnya untuk menyusun naskah tinjauan pustaka. Naskah tersebut kemudian dievaluasi dan direvisi secara kritis untuk memastikan kejelasan dan koherensi. Analisis data dari berbagai penelitian dilibatkan untuk mengidentifikasi pola atau tren, serta membuat rekomendasi untuk penelitian atau intervensi masa depan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan pada berbagai sumber menyatakan bahwa terdapat antimikroba potensial, seperti isolasi jamur endofit dari tanaman Salicornia arabica yang menunjukkan bahwa aktivitas antimikroba yang signifikan, pendekatan multi-omics untuk menemukan produk alami antimikroba baru, serta sintetis kompleks pangan trikarbonil yang efektif sebagai obat antimikroba. Selain itu, penelitian juga menyoroti bahwa kemampuan antimikroba strain anti-Actinobacteria yang berasosiasi dengan lebah sosial, sekaligus menggambarkan kontribusi antibiotik terhadap revolusi medis dan dampak resistensi antibiotik terhadap pengembangan obat. Next. Selain itu, ditemukan pula peran bioinformatika dalam memerangi mikroba resisten, hubungan antara mikroba dengan penyakit Alzheimer, serta evaluasi kerentanan terhadap antibiotik dan pembentukan biofilm Staphylococcus. Yang terakhir, penelitian juga menyoroti bahwa pemberian antimikroba kepada pasien COVID-19 dan potensi peningkatan resistensi antimikroba sebagai hasil dari penggunaan antibiotik yang tidak dilaporkan secara global. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mikroba berperan dalam pengembangan antibiotik baru. Ketahanan sejumlah bakteri terhadap antibiotik telah menjadi masalah kesehatan yang cukup meresahkan belakangan ini. Pengembangan antibiotik baru dapat menjadi solusinya. Mikroba seperti Acremonium strains, Chrysosporium sp, Penicillium sp1, Aureobasidium sp, Staphylium sp1, Aspergillus sp2, dan Halophilus seperti Actinobacteria dan lain-lain ditemukan memiliki aktivitas antimikroba dan dapat melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik di dalam tubuh. Namun, resistensi bakteri terhadap antibiotik dapat terus berkembang. Oleh karena itu, pembuatan dan pengembangan antibiotik baru dari mikroba harus terus berlanjut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari tipe-tipe mikroba yang belum ditemukan, serta langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan antibiotik baru. Next.
Berikut referensi-referensi yang kami gunakan dalam penelitian kami. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian kami dari kelompok 6 IKMB 2023. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.